Sobat Youth GKI Kanaan, jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Kamis ini, tanggal 12 Agustus 2021, dengan tema Ambisi yang Salah. Dari 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5-8. Yuk kita baca bareng-bareng. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup, Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan ia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Gengs, setiap diri kita pasti pernah berambisi pada suatu hal. Ambisi tidaklah selalu buruk, namun jadi bermakna negatif bila dikaitkan dengan motivasi mementingkan diri sendiri, sehingga akhirnya menghalalkan segala cara. Itulah yang kita bisa lihat dari Adonia dalam bacaan kita hari ini. Secara garis keturunan nih gengs, Adonia bisa saja menjadi putra mahkota. Setelah Amnon dan Absalom terbunuh, Adonia merupakan garis keturunan terdekat untuk menjadi putra mahkota. Sementara Salomo adalah anak bungsu Daud. Namun, Nabi Nathan dan para pahlawan yang selama ini mendukung kepemimpinan Daud tidak tinggal diam melihat ambisi Adonia yang berbahaya itu. Maka Nathan bersama Batsheba mengingatkan Raja Daud mengenai janji yang pernah ia berikan, bahwa Salomo lah yang akan mewarisi tahtanya. Mengapa Daud memilih Salomo sebagai pewaris nih gengs? Kalian tahu nggak? Karena Salomo itu merupakan anak yang dikasihi Allah, yang merupakan tanda anugerah. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 24-25, dia itu disebut Yedida, berarti yang dikasihi Allah. Nah, Salomo sendiri berarti Shalom atau damai sejahtera. Mungkin saja Adonia menyadari hal itu. Namun, Adonia memiliki ambisi untuk menggantikan Daud. Ambisi yang sebenarnya sah-sah aja sih gengs, tapi ternyata hendak diwujudkannya dengan cara yang gak terpuji. Ini jadi membongkar motivasi Adonia menjadi raja, yaitu mendapatkan kekuasaan. Andai Adonia berhasil nih gengs, bisa dibayangkan kan bagaimana ia akan menyingkirkan semua orang yang berpotensi menjadi saingannya, sebagaimana yang sudah diantisipasi oleh Nathan. Pertanyaannya nih gengs, mengapa cara Adonia salah? Karena selama Daud menjadi raja, tindakan Adonia mengangkat diri sebagai raja merupakan tindakan makar. Makar dalam KBBI artinya akal busuk atau tipu muslihat. Jadi seolah-olah nih gengs, Adonia menganggap Daud itu sudah mati, sehingga ia berhak untuk naik tahta. Nah, belajar dari Adonia nih gengs, jangan biarkan ambisi dengan motivasi salah menguasai kita. Karena tindakan menghalalkan segala cara tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita akan hancur olehnya. Sebaliknya, puaskan diri kamu dan saya dengan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Tuhan memberkati. Halo teman-teman, itu tadi saat teduh kita untuk hari ini. Mari kita sama-sama belajar dari saat teduh hari ini, bahwa kita harus menguasai ambisi kita. Mari kita membawa ambisi kita untuk menjadikan kita, memotivasi diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jangan sampai dengan ambisi tersebut malah menjadikan kita salah bertindak teman-teman. Untuk menutup saat teduh hari ini, aku ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, Kau mengingatkan kami bagaimana kami harus bertindak dengan ambisi kami. Jangan sampai Tuhan kami salah bertindak dengan ambisi yang menguasai diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu hanya Engkau saja yang dapat membantu kami ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami doa, amin.
Oke teman-teman, itu tadi saat teduh kita untuk hari ini. Mari teman-teman, kita bagikan materi saat teduh yang kita dapatkan kepada teman-teman yang lain, supaya semakin banyak berkat yang kita sebarkan teman-teman. Teman-teman sedang ada permasalahan, pergumulan, atau teman-teman mau nanya-nanya nih, boleh banget teman-teman DM Instagram Youth GKI Kanaan. Jangan lupa juga teman-teman, dengarkan podcast kita ya di Youth GKI Kanaan. Dan yang terakhir teman-teman, setiap Sabtu kita ada Zoom Fellowship bareng. Nah, linknya akan disebar di grup WA atau grup lain ya teman-teman. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati.